daripada ada ditagih-tagih mulu sampai besok atau ada di jalur hukum kan nggak mau kan? Dilanjutkan ke jalur hukum kan nggak mau kan? Ya udah makanya dilunasin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia ya, yang hari ini masih tetap memberikan support dan dukungan terhadap channel ini. Terima kasih banyak untuk kalian mungkin sudah menekan tombol subscribe, like, dan udah nge-share semua video-video kita. Dan aku pun masih tetap mendoakan kita semua agar tetap dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya masih harus tetap semangat ya, supaya kita bisa melewati badai permasalahan kehidupan hari ini. Termasuk di dalamnya hutang di aplikasi pinjol yang mungkin sudah membuat pusing 7 keliling. Dan sebelum memulai video ini, aku pengen mengabsen kalian terlebih dahulu. Kalian yang menonton video ini dari daerah mana saja, dan kalian bisa menuliskannya di kolom komentar di bawah video ini dengan catatan untuk tidak saling meninggalkan nomor handphone. Dan kami juga pengen mengingatkan bahwasannya kami dari channel YouTube Info Pinjol Terbaru tidak pernah meninggalkan dan memberikan nomor kontak apapun. Jadi apabila nanti ada yang mengaku-ngaku dari channel YouTube Info Pinjol Terbaru, maka fix itu adalah penipuan. Jangan ada lagi yang menjadi korban penipuan. Oke, baik. Hari ini sepertinya pinjol semakin menggila ya, dan semakin mengada-ada saja. Dan hari ini ternyata di lapangan masih banyak saja masyarakat kita yang ditakut-takutin sama yang namanya DC dari aplikasi pinjol. Tadi kalian sudah mendengar potongan ya, itu rekaman suara via telepon yang dari aplikasi pinjol yang katanya akan menuntut debitur yang hari ini belum mampu melakukan pembayaran itu ke jalur hukum. Oke, sebelumnya dan sebelum melanjutkan pembicaraan ini, kita pengen mendengarkan kembali ya secara sedikit keseluruhan lah ya, bagaimana cara debt collection dari aplikasi pinjol ini melakukan penagihan kepada debitur yang mungkin belum mampu melakukan pembayaran. Check it out, kita cek sekarang. Ya terus saya harus mikir, Anda tuh pikir dari kemarin ya sudah diberi toleransi 1 hari itu Anda kemana saja ya? Iya Bu. Halo? Iya Bu, iya. Gak usah lah dimelas-melasin ya, gak usah. Mau apa, jual cerita sedih, gak akan mempan ya. Peraturan tetap peraturan. Ini datanya gimana ya, mau disebar aja gak apa-apa. Jangan Bu. Kontak Anda aja gak apa-apa. Jangan disebar data saya Bu. Jangan Bu. Kalau nggak mau disebarin, bayar sekarang. Nggak mau tahu itu uang dari mana, nggak mau tahu. Sekarang juga harus dibayarkan ya. Saya bisa negosiasi bunganya nggak Bu itu? Sekarang aja dibayarin sekarang. Nanti saya bantu penghapusan data Anda ya. Bunganya gimana Bu? Ya dilunasi juga. Nanti Anda pengajuan lagi, kan bisa. Itu cari pinjaman di aplikasi lain dulu, terus dibayarin ke kita gitu ya, buat keringanan daripada ada ditagih-tagih mulu sampai besok atau ada di jalur hukum kan nggak mau kan? Dilanjutkan ke jalur hukum kan nggak mau kan? Ya udah makanya dilunasin dulu. Ibu ada. Itu bagaimana caranya dilunasin sekarang juga, dipinjamin di aplikasi lain dulu boleh kok. Pengajuan ke aplikasi lain dulu boleh, sekarang dicairkan, langsung dicairkan, kirim transfer ke kita ya. Ibu ada link untuk aplikasi yang lain Bu, biar saya pinjam uang lagi. Lihat di Play Store. Oke ya, kita udah ngedengerin tadi sama-sama potongan rekaman penagihan DC via telepon yang hari ini menyuruh, memaksa ya debitur yang belum mampu melakukan pembayaran dengan sanksi akan dibawa ke jalur hukum. Sebelum fokus kepada jalur hukum yang ingin ditempuh oleh aplikasi pinjol ya, aku pengen mengajak kalian tuh untuk mencerna terlebih dahulu ya, bahasa-bahasa yang mereka sampaikan kepada debitur itu kepada kita itu semuanya hampir sama, semuanya hampir serupa. Maka mereka akan terus memaksa kita untuk meminjol di tempat yang lain, atau mungkin mereka itu nggak mau tahu ya, yang penting kamu bayar dulu nih utang kamu di aplikasi kita. Nah, mereka itu kerjanya seperti itu. Dan kalian pun harus paham, aplikasi-aplikasi pinjol yang memperkerjakan DC hari ini, mereka ditugaskan dengan target. Kalau seandainya mereka itu
tidak sesuai dengan target ya, berdasarkan kemarin di tahun 2019 kita punya komunikasi dengan beberapa mantan DC ya, mereka akan berpengaruh gajinya ketika mereka tidak mencapai target dari tugas penagihan yang diemban mereka hari ini. Jadi memang cara kerja mereka seperti itu. Nah, untuk yang belum mampu melakukan pembayaran, jangan minjol lagi di aplikasi yang lain. Ya, jangan mau mendengarkan dan melaksanakan perintah dari DC tadi. Mereka itu cuma ngejar target doang. Jadi harus cukup tenang dan jangan panik berlebihan. Baik ya, hari ini terkait tentang masalah konsekuensi hukumnya. Jadi hari ini seperti rekaman via telepon tadi, ini ya pihak debt collection ini mengancam ya akan membawa debitur yang belum mampu melakukan pembayaran itu ke jalur hukum, katanya seperti itu tadi. Nah, untuk teman-teman ya yang sedang menghadapi masalah seperti ini, satu hal yang perlu kalian tahu ya. Masalah hutang aplikasi pinjol tidak diselesaikan di kantor polisi. Itu yang pertama. Ya. Dan yang kedua, apakah aplikasi pinjol hari ini ya berdasarkan perkembangan di akhir 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 dan sekarang 2023, apakah sudah ada ya perusahaan pinjol yang menuntut debitur gagal bayar ke jalur hukum? Jawabannya belum ada dan itu belum pernah terjadi. Dan yang ketiga ya, secara hukum hutang itu masuk ke dalam ranah perdata bukan pidana. Hari ini masyarakat kita harus tahu, harus dicerdaskan. Jadi biar nggak takut lagi ketika ditakut-takuti sama pihak DC. Nah, yang keempat barulah aku pengen mengajak kalian itu tetap membersihkan hati, meluruskan pikiran ya, supaya hidup kita diberkahi dan kita bisa terbebas dari segala macam himpitan hutang. Jadi kalau untuk konsekuensi dituntut ke jalur hukum, dibawa ke penjara, dibawa ke kantor polisi, hari ini masalah pinjol tidak sebesar itu. Ya, jadi hari ini tugas kita itu hanya satu, berbenah, tidak panik berlebihan dan membuang semua rasa takut yang hari ini ternyata kita sendiri yang menciptakannya. Hari ini masih banyak di antara kita itu yang membiarkan dirinya ya untuk berpikiran yang aneh-aneh, untuk tetap memelihara rasa panik. Padahal kalau seandainya kita memang mau keluar dari zona aplikasi pinjol ini dan kita memang memantapkan diri kita, maka kita akan harus pelajari, kita akan teliti mana nih ya yang menjadi masalah hari ini ketika kita belum mampu melakukan pembayaran. Misalnya kalian itu terus-terusan membaca WA pesan-pesan yang terus mereka kirimkan. Yang kedua, kalian masih saja terus melayani ya dan merespon telepon-telepon mereka yang hari ini terus meneror dan mengintimidasi. Dan yang ketiga, hari ini coba pikirkan, hutang di aplikasi pinjol ini udah banyak ya, dan kita udah mengalami kerugian. Hari ini kita rugi karena kita stres. Hari ini kita rugi karena kita sudah harus membayar denda, bunga, platform dan ini itu segala macam. Dan hari ini kita sudah rugi karena kita harus memecahkan konsentrasi kita yang seharusnya hari ini bisa penuh untuk bekerja, berkeluarga, bersosial dan lain sebagainya. Jadi untuk kalian yang masih mengalami masalah seperti ini tuh ya, kalian cobalah untuk meminimalisir ya segala sesuatu yang hari ini membuat kalian itu panik. Dan coba kita pahami, sadari dulu ya, hari ini masalah hutang di aplikasi pinjol ini difikirkan atau tidak ya, dibuat panik atau tidak. Toh memang kemampuan kita membayarlah hari ini yang belum ada. Jadi apalagi yang harus dipikirkan. Dan jangan lagi membuang energi hanya untuk memikirkan sesuatu yang hari ini menjadi hasilnya negatif. Kalau dari awal kita terus menimbulkan pemikiran-pemikiran yang negatif ya, nanti gua takut ini, takut itu, takut DC, takut disebar data, maka nanti hasilnya pun akan negatif. Aura kita pun akan negatif karena pemikiran kita sudah dipenuhi dengan pemikiran-pemikiran yang negatif. Oleh sebab itu, untuk menciptakan aura yang lebih baik, untuk menciptakan pemikiran yang lebih baik, kita harus bisa berpikir positif.
Kita harus bisa berpikir dengan tenang ya, dan tidak lagi gali lubang tutup lubang. Yang kemarin-kemarin sudah melakukan kesalahan dengan cara gali lubang tutup lubang, sekarang hentikan ya sebelum masalah ini menjadi lebih besar lagi dan sudah pasti akan membuat kalian pusing 7 keliling. Oke, baik ya. Jadi udah cukup jelas masalah pinjol ingin menempuh ke jalur hukum. Masalah hutang di aplikasi pinjol itu tidak diselesaikan di kantor polisi. Dan apakah hari ini pihak dari aplikasi pinjol itu pernah atau menuntut ya debitur yang belum mampu melakukan pembayaran? Jawabannya belum ada. Dan coba kaji kalau seandainya hari ini ada jutaan orang ya yang belum mampu melakukan pembayaran di sebuah aplikasi, dan ketika mereka ingin menuntut ya, tidak di kantor polisi. Kalau memang aplikasi pinjol itu ingin menuntut kalian, mereka akan laporkan kalian ke pengadilan negeri di kota kalian. Coba bayangin, ada ribuan orang, ratusan ribu orang, ada jutaan orang hari ini yang harus dilayani karena masalah hutang aplikasi pinjol yang tidak seberapa. Dan pihak aplikasi itu sendiri pun sudah mengkaji itu semua sebelum mereka mendirikan perusahaan. Ya, mereka juga udah hitung-hitungan, mereka juga punya kok ya ahli-ahli strategi dan ahli-ahli marketing dari perusahaan pinjol itu, bagaimana kalau seandainya si A, si B, si C ini tidak mampu melakukan pembayaran. Makanya di tahun 2023 ini banyak dari teman-teman kita itu yang mengaku, "Bang, hari ini susah banget ya untuk bisa pinjol lagi." Iya, karena memang mereka hari ini juga harus lebih selektif ya untuk bisa mempercayakan dan memberikan pinjaman itu kepada si A, si B, dan si C. Mereka udah belajar banyak nih dari 3 tahun 4 tahun yang lalu. Mereka juga harus bisa, tim analisisnya itu harus memang benar-benar bisa melihat ya mana yang memang berkemungkinan tidak membayar. Namun kenyataannya memang hari ini di tahun 2023 ini ya kalian tahu sendiri ya bagaimana perekonomian kita hari ini juga masih cukup belum membaik, walaupun sudah menuju sedikit lebih baik lah dari masa-masa pandemi COVID-19 kemarin. Oke ya, yang penting jangan panik lagi, jangan takut. Mudah-mudahan video ini mampulah membakar kembali dan menambah wawasan kita dan membuang semua rasa panik yang hari ini masih kita ciptakan sendiri. Oke, jadi mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.